Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi syurafa, amma ba'du. Baiklah kawan-kawan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa desain dalam penelitian eksperimen. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menuliskan latar belakang untuk penelitian eksperimen dan bagaimana membuat serta memvalidasi instrumen yang akan kita gunakan dalam penelitian eksperimen. Sekarang kita akan menentukan bagaimana rancangan atau desain eksperimen yang akan kita lakukan pada subjek yang memiliki masalah. Yang paling banyak desain yang digunakan dalam setting pendidikan adalah pra-eksperimen dan kuasi-eksperimen. Jarang kita menggunakan eksperimen yang benar-benar murni, true experimental design itu jarang. Karena untuk eksperimen murni itu memerlukan randomisasi sampel. Jadi subjek yang kita teliti itu harus diacak. Sedangkan dalam setting pendidikan itu subjek atau siswa-siswa ini biasanya sudah dibagi per kelas. Jadi kalau kita melakukan pengacakan, otomatis ini akan berdampak pada hal penting yang harus dipegang dalam eksperimen, yaitu kerahasiaan. Peneliti itu harus menjaga kerahasiaan bahwa ia sedang melakukan eksperimen. Jadi subjek tidak boleh tahu bahwa mereka sedang diberikan perlakuan atau diberikan tindakan, baik berupa penerapan metode atau media dan lain sebagainya. Karena ini akan mengubah variabel-variabel yang diteliti. Kalau misalnya subjeknya sudah tahu duluan bahwa mereka mendapat perlakuan atau tindakan eksperimen, maka bisa jadi karena tahunya mereka itu, mereka semakin rajin atau malah semakin malas dalam belajar. Dan ini akan berubah variabel yang diteliti. Padahal kita akan meneliti variabel independen, pengaruhnya terhadap variabel dependen. Baiklah, langsung saja. Desain pertama yang banyak digunakan adalah desain one group pretest post-test. Jadi kita hanya mengambil satu kelas intake group, kelas utuh, tidak dirandomisasi. Jadi rancangan ini hanya mengungkap hubungan sebab akibat di dalam satu kelompok subjek. Kita pilih satu kelas, kemudian kita berikan instrumen untuk pretest, instrumen yang sudah kita validasi kemarin. Setelah itu kita input hasil pretestnya, kemudian kita terapkan metode, media, atau perlakuan lain. Kita berikan tindakan pada kelas tersebut. Setelah kita melakukan tindakan selesai atau proses eksperimen ini selesai, maka kita berikan lagi instrumen yang awal tadi untuk post-test. Jadi instrumen pre-test dan post-test itu sama. Nah, inilah alur desain eksperimen one group pre-test post-test. Jadi hanya satu kelas yang kita pakai yang akan diteliti antara hasil pretest dengan post-testnya. Kemudian bagaimana menganalisis datanya? Yang pertama biasanya kita sajikan dulu data deskriptif. Semuanya ini nanti akan kita analisis menggunakan bantuan SPSS. Setelah menyajikan data deskriptif, itu baik berupa nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum yang diterima oleh siswa di dalam pretest dan post-testnya, kita akan melakukan uji normalitas data terlebih dahulu. Uji normalitas data ini menjadi syarat rumus yang akan kita lakukan selanjutnya untuk menganalisis data ini. Jika datanya normal, maka kita akan menggunakan rumus Piret Sample T-Test. Namun jika datanya tidak normal, maka kita akan menggunakan rumus Wilcoxon yang merupakan rumus non-parametrik.
Nanti akan kita praktekkan di dalam SPSS langsung supaya kawan-kawan lebih memahaminya. Sebelumnya kita perlu mengingat bagaimana cara menginterpretasi data. Untuk menginterpretasi normalitas, itu jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Normalitas tadi akan menentukan rumus apa yang akan kita pakai untuk menganalisis hasil pretest dan posttest di dalam eksperimen kita. Kemudian, jika kita menggunakan rumus Piret sample t-test, yang artinya data sudah dinyatakan berdistribusi normal, maka cara interpretasinya adalah jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis alternatifnya diterima dan hipotesis nihilnya ditolak. Apa itu hipotesis? Sudah kita pelajari di awal. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Dugaan alternatif, ada perbedaan signifikan antara hasil belajar pretest dengan posttest dengan menggunakan media apa atau metode apa di kelas berapa dalam pembelajaran apa. Kemudian hipotesis nihilnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pretest dengan posttest dengan menggunakan media, metode, strategi di kelas berapa dalam mata pelajaran apa. Baiklah, kita lanjutkan langsung ke percobaan di SPSS. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah data hasil pretest dan posttest siswa. Ini ada nama-namanya, contohnya ada 14 orang hasil pretestnya. Hasil pretest ini menggambarkan masalah, artinya siswa tidak mampu mencapai ketuntasan belajar minimum. Misalnya ketuntasan belajar minimumnya 75, berarti di sini tidak ada siswa yang mencapai nilai 75 di dalam pretest. Seandainya ada pun itu bagian kecil, tidak semuanya, tidak mayoritas. Kemudian posttest, ini hasil yang kita dapatkan setelah siswa mendapatkan perlakuan, baik penerapan metode, media, atau strategi, dan lain-lain. Kita buka SPSS-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan menyajikan data deskriptif terlebih dahulu. Klik variabel view. Kita tuliskan di sini pretest. Yang kedua posttest. Desimalnya kita jadikan 0. Ukurannya kita jadikan skala. Kita kembali ke data view. Selanjutnya kita tinggal copy data pretest dan posttest yang sudah ada, yang sudah kita input di Excel. Kita masukkan lagi ke SPSS ini. Tinggal paste. Cara menyajikan analisis deskriptif, kita klik analyze, deskriptif statistik, klik deskriptif. Kita masukkan ke kolom variabel keduanya, option kita pilih. Nah, ini kita akan memilih apa-apa saja yang harus kita sajikan. Mean artinya nilai rata-rata, sum artinya nilai keseluruhan, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal. Nah, ini akan berarti ini yang akan kita tampilkan sebagai data deskriptif. Nah, tinggal pilih OK. Nah, di sini akan muncul data deskriptif. Nah, jumlah siswa yang mengikuti eksperimen ada 13. Nah, di dalam pretest nilai minimalnya 40, nilai maksimalnya 75. Nilai seluruh siswa adalah 710 dan nilai rata-ratanya 54,62.
Ini berarti di bawah KBM, kalau KBM-nya tadi 75. Sedangkan untuk nilai post test, itu jumlah siswa yang mengikuti 13, nilai minimum 75, nilai maksimum 90, nilai keseluruhan 1035. Nilai rata-rata siswa 79,62. Berarti nilai rata-ratanya sudah melampaui KBM. Nah, ini tinggal kita copy, nanti kita sajikan di Word aja supaya gampang nanti kita menyatukannya di dalam laporan. Setelah itu kita akan melakukan uji normalitas data. Karena data ini berkaitan, artinya dari subjek yang sama, berarti jumlah datanya pun sama, 13 keduanya. Karena itu kita melakukan uji normalitasnya menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan apabila data itu tidak sama jumlahnya, maka kita menggunakan rumus yang lain, bukan rumus Kolmogorov. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama, ini sudah kita masukkan tadi, pretest post-test, sudah ada nilainya. Kita klik data view, sudah ada nilainya. Nah, yang pertama kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression. Nah, kita pilih yang linear. Selanjutnya kita masukkan nilai pretest ke dependent, nilai post-test ke independent. Kita pilih save, kemudian kita centang unstandardized. Selanjutnya kita pilih continue dan oke. Nah, kita abaikan saja ini. Nah, di sini ada kolom baru res 1. Nah, ini yang nantinya akan kita analisis. Kita klik lagi analyze, kemudian non parametric test. Nah, kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih one sample. Yang kita masukkan ke kolom test variable list ini cuma yang unstandardized ini ya. Kita masukkan. Nah, di sini sudah kita cantrang normal. Nah, tinggal kita oke-kan. Nah, di sini akan muncul hasil analisis normalitas data. Tadi sudah kita pelajari bahwa apabila nilai signifikansi itu lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Nah, yang mana nilai signifikansi? Nah, yang paling bawah. Nah, signifikansi total. Nah, nilainya 0,2. Berarti jelas ini lebih besar daripada 0,05. Berarti data yang kita punya itu dinyatakan berdistribusi normal. Kita copy dulu ini supaya jangan hilang nantinya. Nah, kita kumpulkan di Word. Ini data normalitas. Selanjutnya, karena data kita ini sudah berdistribusi normal, maka kita akan memakai rumus Pirate Sample T-Test untuk menganalisis signifikansi antara pretest dengan post-test. Ini data sudah ada, sudah kita masukkan data yang tadi, data pretest dan data post-testnya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik analyze, compare means. Nah, jadi kita akan mengkomparasi nilai rata-rata. Kita pilih yang Pirate Sample T-Test. Variabel 1 kita masukkan hasil pretest. Di variabel 2 kita masukkan hasil post-test ya. Yang unstandardized tidak kita gunakan lagi karena ini cuma digunakan untuk uji normalitas. Selanjutnya kita klik option.
Nah, di sini sudah ada 95%. Kita continue. Nah, setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, di sini akan muncul hasil analisis Pirate Sample T-Test. Selanjutnya, kita akan mengambil hasil analisis dari Pirate Sample T-Test. Kita ambil kolom yang Pirate Sample T-Test. Nah, di sini kita mengambil nilai signifikansi yang two tail. Nah, di sini kan sudah kelihatan nilainya 0,000. Karena nilai ini lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa HA diterima, hipotesis alternatif diterima, dan hipotesis nihilnya ditolak. Artinya apa? Artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar pretest dengan post-test dengan menggunakan metode, media, atau strategi apa, di kelas berapa, dalam pembelajaran apa. Nah, jadi begitu tadi caranya kita menganalisis Pirate Sample T-Test untuk one group, pretest, dan post-test. Baiklah, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.